Oke, pertama, Ini apa siapa? saya ingin mengajak seluruh masyarakat Papua untuk kita sama-sama berpartisipasi dan suksesi pemilu kali ini, karena pemilu 2024 ini merupakan masa transisi di akhir kepemimpinan Pak Jokowi yang akan menentukan masa depan kita 5 tahun yang akan datang dengan kepemimpinan yang baru. Tentunya ada 3 paslon yang maju saat ini, tapi pengalaman saya selama 1 periode ini di DPR, ya, saya bisa lihat betapa perjuangannya Pak Jokowi di periode kedua. Dari APBN kita yang mungkin kurang lebih sekitar 2,7 triliun ya, 2.700 triliun per tahun, itu bisa meningkat dengan kebijakan hilirisasi sehingga pendapatan APBN kita itu bisa meningkat sampai dengan kita bisa tembus APBN kita mencapai 3.000 sekian triliun per tahun. Itu menurut saya kebijakan hilirisasi ini harus terus dilanjutkan oleh kepemimpinan berikut sebagaimana mandat dari Pak Jokowi untuk Capres 02 yang sementara ini terus menggembar-gemborkan untuk keberlanjutan program kerja dari Pak Jokowi pada periode yang akan datang. Nah, memang masyarakat pasti melihat berbagai macam dinamika pembangunan yang dilakukan saat ini dan tidak semua puas. Tapi ada satu pesan yang saya mau sampaikan, bahwa saya kurang lebih 4 tahun di Komisi 1 yang membidangi luar negeri. Hampir setiap tahun 5 sampai dengan 7 kali kunjungan kerja ke luar negeri, bahkan keliling dunia, dan melihat dari dekat kondisi perekonomian negara-negara barat, negara-negara Amerika Latin, kemudian Afrika, kemudian Arab, dan juga Asia sendiri. Nah, jadi memang tidak mudah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita di situasi global yang memang akhir-akhir ini masalah ekonomi menjadi kebijakan pemerintah di semua negara. Hampir yang dilakukan adalah untuk menjaga stabilitas ekonomi dan juga cadangan pangan dalam negeri. Nah, saya lihat bahwa kondisi ini mudah-mudahan saja program kerja Pak Jokowi yang sedang dijalankan saat ini dengan mendorong investasi, kemudian juga menjaga stabilitas ekonomi melalui program hilirisasi, ya, ini akan berdampak baik ketika program ini dilanjutkan. Sehingga memang kenapa Pak Jokowi sendiri lebih pro untuk memberikan dukungan full kepada Pak Prabowo pada saat proses pencalonan sampai dengan akhirnya mengawinkan Pak Prabowo dengan Gibran sebagai salah satu calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, tujuan utama adalah keberlanjutan program dari Pak Jokowi yang cukup memberikan kenyamanan bagi masyarakat Indonesia. Pertama, banyak negara-negara di dunia dalam situasi ekonomi global hari ini, mereka mengalami situasi yang tidak baik-baik saja. Kenapa? Contohnya, negara-negara lain itu orang hidup begitu susah daripada kita, dan kasus kriminal sangat tinggi dan kejahatan sangat tinggi akibat dari banyak orang yang susah, banyak orang yang lapar. Indonesia hari ini dengan berbagai macam kebijakan subsidi yang dilakukan oleh Pak Jokowi, baik subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, ya, subsidi kemudian bansos, ya, bansos kurang lebih anggaran per tahun saja di Kementerian Sosial itu bisa mencapai 70 triliun per tahun. Nah, dengan melihat dinamika itu, ya, subsidi BBM kita mencapai 600 triliun per tahun. Nah, saya pikir dengan kebijakan dari Pak Jokowi yang cukup membuat masyarakat Indonesia nyaman ini, ya, saya harapkan untuk kita lanjutkan di periode berikut. Kenapa? Karena kita hari ini bisa hidup, bisa makan enak, bisa tidur enak, bisa jalan enak, dan duduk dengan stabilitas harga yang masih bisa terkendali, ya. Ibaratnya inflasi masih bisa terkendali sampai dengan hari ini, karena kebijakan ekonomi pemerintahan Jokowi itu masih bisa mengendalikan inflasi secara nasional. Nah, itu berdampak sampai ke daerah yang misalkan di Papua, yang kalau kita bicara dari transportasi cukup mahal. Sehingga saya mengajak seluruh masyarakat di Papua, ya, dengan berbagai macam latar belakang yang ada, dengan berbagai macam perspektif yang ada, penilaian yang ada, tapi suara kita ini tidak terlalu banyak seperti di Jawa. Ya. Jadi saya mengajak untuk bagaimana kita menentukan pilihan pada calon yang berpeluang menang satu putaran. Jangan sampai suara kita yang sedikit ini kita sia-siakan. Karena itu juga saya sudah sampaikan ke masyarakat di mana-mana, sudah sampaikan kepada para tokoh, sudah sampaikan juga kepada
kepala daerah kita yang ada di seluruh Papua untuk memperhatikan hal ini, karena suara yang sedikit tapi kita jadikan sebagai bargaining posisi yang terbaik, mendukung calon yang menang agar di kemudian hari nanti Papua terus menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Itu harapan dari saya sebagai salah satu representasi dari Paslon 02, tapi juga sebagai anggota DPRD dari fraksi Gerindra dan juga berada di Dewan Pembina DPP Partai Gerindra yang hampir setiap saat mengawal semua kebijakan partai bersama-sama dengan Pak Prabowo. Nah, dilihat dari situasi pemilu kali ini, ya, saya pikir pemilu kali ini akan berbeda. Itu berbeda, kontestan persaingannya akan sedikit berbeda dengan situasi yang kita hadapi 5 tahun lalu. Sehingga saya berharap masyarakat harus berpartisipasi secara aktif di TPS, karena kalau kita lihat Pilpres tahun lalu, partisipasi publik di kota-kota besar di Papua ini sangat rendah. Kecuali daerah-daerah Noken di gunung, mungkin partisipasinya hampir mencapai 90 sampai dengan 85%. Nah, bahkan bisa 100% plus-plus. Nah, kita di kabupaten kota yang ada di Papua, khususnya kota-kota besar, partisipasinya minim. Nah, kali ini saya mengimbau dan mengajak seluruh masyarakat untuk mari kita berpartisipasi untuk sukseskan pemilu presiden. Kita memilih presiden, memilih anggota DPR RI, memilih anggota DPR provinsi dan kabupaten kota secara aktif. Dan mudah-mudahan pemilu kali ini bisa memberikan kesejukan, memberikan perubahan bagi kita dan membawa harapan baru untuk periode 5 tahun yang akan datang, baik itu kepemimpinan legislatif tapi juga kepemimpinan eksekutif, mulai dari presiden, gubernur sampai dengan bupati wali kota. Nah, kenapa? Karena hari ini masalah utama yang kita hadapi di Indonesia ini bukan soal kita bicara menghadapi masalah ekonomi, tapi masalah lapangan pekerjaan. Masalah lapangan pekerjaan menjadi masalah utama yang hampir di seluruh tanah air kita, di seantero tanah air kita ini, masyarakat kita mengalami hal yang sama, yaitu banyak sekali sarjana-sarjana yang pulang ke kampung dan menjadi pengangguran. Bahkan di Papua ini mungkin sudah bisa kita hitung di jari. Nah, saya banyak memberikan gambaran kepada masyarakat untuk 5 tahun ke depan kita akan menentukan pilihan presidennya siapa, kemudian legislatifnya siapa, mulai dari pusat, provinsi sampai dengan kabupaten. Kita akan menentukan lagi kepala daerah. Nah, saya mengajak masyarakat untuk harus melihat visi dari setiap pemimpin, bukan melihat lagi skala lokal dengan mengelola APBD semata, tapi harus menangkap potensi pasar global yang membuka akses pasar bagi pengembangan dan pembukaan lapangan pekerjaan baru di daerah-daerah. Kenapa? Karena saya contohkan, kalau orang di Korea bisa bikin kelapa sawit Korindo di Bovendigul, kemudian mereka konsumsi di Korea, itu berarti mereka menciptakan satu ruang di sini untuk bisa mereka mengkonsumsi apa yang olah di negara kita kemudian dibawa keluar. Nah, kita harus menangkap akses pasar global ini, tujuannya agar lapangan pekerjaan itu bisa dibuka lebih luas. Karena masyarakat kita rata-rata di Papua khususnya hanya bergantung pada pegawai negeri sipil. Sedangkan pegawai negeri sipil semua akan melihat pengelolaan APBD. Nah, pengelolaan APBD sudah bukan zamannya lagi. 5 tahun ke depan sudah harus terjadi transformasi perubahan yang besar-besaran di dalam sistem pemerintahan dan kepemimpinan kita, mulai dari pusat sampai daerah. Tujuannya apa? Kita bisa kembali mengangkat potensi-potensi yang ada di masyarakat, baik itu petani, nelayan yang merupakan tradisi dan tradisi yang sudah ditanamkan oleh nenek moyang kita, khususnya orang Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, mayoritas orang Indonesia dari turun-temurun adalah petani dan nelayan. Nah, saya contohkan misalnya ada beberapa negara yang mereka kembangkan pertanian. Nah, orang di Eropa mereka kembangkan pertanian, di Afrika orang Afrika terlibat sebagai pekerja petani, mereka lebih banyak kaya daripada orang bekerja di pegawai negeri sipil. Nah, sehingga ke depan saya berharap kita menentukan pemimpin mulai dari presiden sampai ke daerah, orang-orang yang punya visi yang besar. Visi besar ini tujuannya apa? Supaya menciptakan lapangan-lapangan kerja baru sesuai dengan potensi masyarakat. Kalau itu masyarakat nelayan, kita ciptakan potensi nelayan. Kalau itu masyarakat petani, kita ciptakan potensi pertanian yang berskala besar dan skala ekspor, bukan hanya untuk konsumsi lokal. Kalau konsumsi lokal saya pikir samanya sudah selesai sekarang. Karena di mana-mana sekarang angka penganggurannya tinggi, tingkat kejahatan juga sudah mulai meningkat. Itu. Jadi ini yang harus kita tekan.
dengan bagaimana menciptakan lapangan kerja baru. Nah, misalkan saya ke Biak 2 tahun lalu, ya saya ke Biak 2 tahun lalu, masyarakat nelayan selalu mengeluh dengan mereka punya hasil tangkapan yang hampir dari waktu ke waktu mereka jual pun juga dibeli dengan harga rendah. Kemudian ketika mereka jual tidak habis di pasar, mereka bisa buang, bahkan mereka bisa bagi tanpa 1% pun mereka terima untuk bagaimana mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan mereka untuk mendapatkan dari masyarakat lain. Tapi karena keterbatasan pasar, khususnya di tingkat lokal, mau tidak mau hasil tangkap mereka jual begitu saja. Nah, sekarang di Biak saya coba untuk mendekatkan teman-teman investor untuk membuka lagi pabrik pengolahan dan pabrik ikan di sana, dan kita ekspor dari Biak langsung ke Amerika sekarang. Nah, tujuannya untuk potensi-potensinya membuka lapangan pekerjaan baru, selain juga mendapat keuntungan dari sisi bisnis to bisnis, tapi juga mendapat keuntungan dari sisi nelayan. Nah, ini yang saya harapkan ke depan kita dorong agar kepala-kepala daerah di Papua ini benar-benar bisa menciptakan lapangan kerja baru dengan cara-cara mendatangkan investasi yang lebih besar. Itu karena hari ini uang masuk di Papua, uang keluar juga lebih besar karena semua dikelola dalam bentuk APBD sehingga belanja barang dan belanja lain-lain lebih tinggi. Nah, itu yang mengakibatkan pertumbuhan dan perputaran ekonomi di Papua tidak terlalu berkembang secara signifikan. Perputaran uang juga dalam 1 tahun juga tidak tinggi. Taruhlah kalau kita 1 tahun itu 100 triliun yang berputar di Papua untuk seluruh tanah Papua, maka mungkin dalam 1 tahun kita hanya bisa maksimal di bawah 45% itu perputaran uang di Papua. Nah, ini mengakibatkan pertumbuhan ekonomi kita juga melambat, ya, daya beli masyarakat juga merendah. Nah, saya berharap mudah-mudahan ke depan melalui teman-teman wartawan, ya, kita bisa menyampaikan pesan bahwa paradigma kita sudah harus berubah. Bukan lagi kita fokus pembangunan pada APBD, tapi kita fokus bagaimana mendorong investasi besar-besaran yang masuk ke Papua dengan melihat potensi masyarakat lokal. Jadi, tapi tentunya akan melibatkan masyarakat adat untuk memperhatikan lingkungan dan konservasi yang kita kedepankan dalam segala bentuk investasi yang kita lakukan. Sehingga masyarakat kita yang rata-rata adalah masyarakat tradisional, mereka bisa mendapatkan manfaat yang besar untuk kemajuan mereka, tapi juga kemajuan daerah. Nah, ini pengalaman saya selama 5 tahun. Saya pikir ini jadi pelajaran untuk bagaimana mengajak seluruh masyarakat untuk melihat peluang-peluang ke depan. Dan saya minta untuk masyarakat kita juga lebih jeli melihat bahwa pemimpin ke depan mulai dari provinsi sampai dengan kabupaten kota sudah harus mereka melihat pemimpin-pemimpin yang benar-benar bisa mentransformasikan apa yang masyarakat inginkan hari ini. Sehingga harapan besar dari terobosan-terobosan baru yang mereka lakukan itu bisa tercapai. Nah, tahun ini adalah tahun ketiga penyerapan Otsus Papua. Dulu dana Otsus di provinsi, kabupaten kota protes. Sekarang kita kasih ke kabupaten. Oke. Perjuangan ke kabupaten kota, selalu saya kasih tahu bahwa tidak pernah ada satu bupati pun datang kemari kasih tahu dan minta untuk saya dan Pak Komarudin rubah kebijakan itu. Tapi kami berdua bersepakat untuk merubah kebijakan, turunkan uang Otsus dari provinsi, pindahkan ke kabupaten kota. Saya monitoring hampir seluruh Papua ini, belum ada yang namanya subsidi pendidikan gratis. Itu. Belum ada yang namanya subsidi pelayanan kesehatan yang gratis. Yang ada masyarakat masih bayar dan masih ada pungutan di sekolah-sekolah. Nah, sehingga saya sudah sampaikan ke masyarakat bahwa saya akan perjuangkan ini ketika saya pulang rapat di Badan Anggaran bersama Menteri Keuangan. Saya akan berupaya untuk munculkan opini bahwa dana Otsus ini harus kita kasih lagi dalam bentuk subsidi bantuan sosial kepada masyarakat ekonomi lemah, sehingga mungkin itu bisa mengangkat sedikit kehidupan masyarakat yang susah. Ketimbang dikelola, kita kasih dikelola oleh pemerintah daerah tapi tidak dimaksimalkan untuk kepentingan masyarakat. Entah masalahnya di birokrasi atau ke kepala daerahnya yang tidak bisa bijaki. Bahkan saya ketemu juga dengan aparat TNI Polri pun mereka mengeluh soal dana Otsus yang tidak mendukung tugas dan fungsi mereka secara baik untuk mendukung pembangunan daerah melalui pelayanan pemerintahan. Sehingga kalau kita lihat kebanyakan ada insiden, kita suruh polisi pergi tapi tidak ada kendaraan, operasional mereka terbatas. Akhirnya itu menimbulkan mereka juga kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat. Kenapa? Karena pemimpin kita di daerah ini belum melaksanakan kewajiban mereka secara tepat. Itu sehingga apa yang kita tuangkan di dalam undang-undang Otsus itu tidak dijabarkan secara baik, bahkan dilaksanakan pun juga tidak. Itu. Nah, ini yang saya berharap ke depan kita sama-sama mendorong agar pengawasan pembangunan di Papua melalui teman-teman wartawan sudah harus bisa lebih ketat dan lebih ekstra. Itu lebih ekstra lagi
Karena 5 tahun ke depan jangan sampai kehidupan kita masih terjadi seperti ini dan biasa-biasa saja. Tapi minimal ada satu terobosan baru melalui pemimpin-pemimpin yang kita dorong di tingkat kabupaten kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat pusat. Itu harapan besar dari saya, dan saya pikir sudah banyak saya sebarluaskan informasi ke masyarakat bahwa tolong memilih pemimpin ke depan nanti di Papua, di kabupaten kota yang memimpin kalian, cari orang-orang yang punya visi besar. Bukan visi hanya memaparkan program dan visi misi bergantung pada APBD, tapi sudah harus bisa mencari sumber-sumber baru untuk investasi dalam rangka mendorong pengembangan daerah lebih besar. Karena kalau masih visi kita dan program kita bergantung pada hitung-hitungan APBD, ujung-ujungnya nanti dana kampung kita tingkatkan, distrik kita tambah, kampung kita tambah, ya. Kemudian kita buat program-program yang terbatas. Nah, di situ ketika masih terjadi pola yang sama, saya yakin 5 tahun ke depan Papua angka pengangguran makin tinggi dan kita akan makin ribut di satu provinsi lagi. Sekarang sudah terbagi menjadi 6 saja masih ribut. Sudah terbagi 6 provinsi. Saya keliling masih tetap ribut masalah tenaga kerja. Nah, sehingga saya pikir hal ini juga akan saya bawa dan sampaikan juga di rapat kerja, karena ini momen masih reses. Pas nanti kembali ke Jakarta pasti kita dapat kerja. Saya akan paparkan juga ini di Badan Anggaran dan menyampaikan kepada Menteri Keuangan supaya kebijakan-kebijakan baru yang kita dorong kepada daerah harus segera dilaksanakan, sehingga ke depan daerah bisa mendapatkan dukungan pemerintah pusat untuk membuka akses dan ketersediaan investasi yang lebih baik di sini. Nah, tujuan apa? Tujuan saya satu, dengan adanya investasi, orang masuk ke Papua ini membawa duit, membawa uang, membawa uang, dan uang kita bertambah di sini. Nah, Bank Papua salah satu bank yang sedang sementara saya berkomunikasi dan terus melakukan evaluasi terhadap mereka. Bahwa selama ini Bank Papua juga banyak mendukung investasi di luar ketimbang investasi di dalam. Sehingga uang kita yang ada di dalam sini, kalau Bank Papua total aset dia dan ditambah uang mungkin sekitar 20 triliun, dia kalau kasih keluar berarti dia kelolanya sekitar 13 T. Nah, 13 T sebagian besar adalah sumber APBD yang dikelola. Nah, selebihnya dia berikan dalam bentuk kredit investasi di luar. Nah, ketika kredit investasi di luar, maka Papua tidak diuntungkan dari sisi itu. Nah, sehingga saya ajak mereka untuk berpikir terbalik bahwa kita mendorong peningkatan investasi di dalam daerah lebih tinggi, sehingga itu akan berdampak luas bagi pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat lokal. Nah, ini sesuatu yang mungkin dianggap sederhana dan dianggap mungkin susah, tapi harus kita coba. Jadi saya pikir itu beberapa hal yang memang saya anggap penting untuk bisa berdiskusi dengan teman-teman wartawan, bisa berkumpul dan menyampaikan. Intinya satu pesan saya, siapapun pemimpin di daerah ke depan harus punya visi besar. Visi besar adalah mendatangkan investasi, kemudian mengembangkan investasi, dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Karena itu menjadi tantangan hari ini dan bisa menjawab angka pengangguran yang tinggi yang akhir-akhir ini ada di Papua. Dan mudah-mudahan yang tadi kota, di kabupaten kota yang ada, mereka bisa berkolaborasi, bisa bersinergi dengan pemerintah pusat untuk melaksanakan itu. Saya yakin bisa membantu saudara-saudara kita yang ada hidup di Papua.